Salam adik-adik Rocky. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian adik-adik Rocky tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan juga harus tetap sukacita ya. Walaupun pandemi masih belum berakhir dan kita sudah hampir setahun loh di rumah, tapi kakak harapkan kalian tetap semangat, tetap sukacita ya. Puji Tuhan, hari ini Kak Kade akan bertemu lagi dengan adik-adik Rocky dimanapun berada. Hari ini dalam acara kreativitas Rocky. Nah, Kak Kade akan menunjukkan kita akan membuat sesuatu loh. Mungkin adik-adik sudah pernah tahu, tapi sekarang kita akan sama-sama ya. Hari ini Kak Kade akan membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab dari kertas origami. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat ya, kalau pembatas buku seperti ini atau pembatas Alkitab seperti ini, kalian sudah pernah lihat kan? Nih, seperti ini. Tapi hari ini kita akan membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab dari kertas origami. Ini kakak sudah kasih tunjuk ya, kakak akan tunjukin contoh-contohnya. Ini seperti pembatas Alkitab, umpamanya ini gambar bentuk kelinci, ya. Ini bentuk Angry Bird. Terus ada lagi ini bentuk serigala, ya. Dan ini bentuknya burung hantu adik-adik. Ada lagi loh, kakak sudah siapin, sudah banyak ya. Seperti ini, nih lihat pembatas bukunya, anak yang lagi tersenyum, ya. Dan juga ada bentuk yang lucu adik-adik. Ini pembatas buku atau pembatas Alkitab Doraemon bentuknya. Terus, nah ini juga bentuknya kelinci juga ya adik-adik. Tapi bentuknya beda sama kelinci yang tadi ya. Selanjutnya, nah ini bentuk serigala ya. Dan juga ada juga pembatas buku atau pembatas Alkitab yang sudah kertasnya yang sudah dipola atau yang sudah bermotif seperti ini ya adik-adik. Lihat, ini kita tidak usah lagi untuk menghiasnya karena sudah bermotif seperti ini. Ini bentuknya seperti bentuk hati ya, kecil-kecil. Dan juga ini sama, kertasnya sudah dimotif ya, kita tidak usah hias lagi. Begitu juga seperti ini adik-adik ya. Nah, selanjutnya nih lihat, ini sudah dimotif jadi kita tidak usah hias lagi. Nah adik-adik, sekarang adik-adik mau tahu nggak bagaimana cara membuatnya? Ya, kita akan sama-sama untuk belajar cara membuat pembatas buku atau Alkitab dari kertas origami. Nah, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan yaitu pertama ini kertas origami, bisa yang polos ya, bisa yang bentuknya kecil atau bentuknya besar, terserah adik-adik. Dan juga ini tadi kakak Kade bilang ini kertas origami yang sudah ada motifnya ya. Terus bahannya apa lagi ya adik-adik? Nah ini kertas AVS, pasti mudah untuk didapatkan ya. Itu bahan-bahannya. Sedangkan alat-alatnya adik-adik boleh siapkan gunting, lem, ya, dan juga spidol. Nah itu bahan dan alat-alat yang akan kita pergunakan ya adik-adik. Nah sekarang pasti adik-adik semua kepingin tahu ya cara membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab. Ayo kita sama-sama ya. Pertama kakak Kade akan ambilkan nih kertas lipat ya atau origami ya. Caranya membuat adik-adik seperti ini ya, caranya membuat ya. Ini kertas lipat ini akan kakak lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini ya adik-adik. Ya, dilipat menjadi 2 bagian. Bentuknya seperti ini ya.
Nih, bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya, kita akan lipat lagi menjadi 2 bagian, menjadi segitiga yang lebih kecil lagi ya adik-adik. Nih, seperti ini. Nih, bentuknya segitiga. Oke, lalu kita taruh lagi. Lihat, ini ada ujungnya yang di atas. Kita ambil satu saja, lalu kita lipat, bawa naik ke atas seperti ini ya adik-adik. Kita jadikan bentuk segitiga juga ya. Setelah itu kita akan sisi kanan dan sisi kiri kita akan juga bawa naik ke atas seperti ini adik-adik. Bentuknya juga sama seperti bentuk segitiga ya. Sisi kanannya kakak ambil dulu. Lalu sisi kirinya juga sama adik-adik, dibawa naik ke atas ya, seperti ini ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan lipat ya, masukkan ke dalam sini ya. Pelan-pelan saja kita masukkannya. Ini baru satu sisi ya adik-adik, sisi sebelah kanan. Nih. Nih lihat. Nih. Selanjutnya sisi sebelah kiri juga kita sama-sama kita masukkan ke dalam. Nih. Nah, sama ya. Bentuknya segitiga semua. Seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, kalau adik-adik coba taruh di Alkitab, bagus nggak ya kelihatannya ya? Wah, ternyata kurang menarik. Bagaimana kalau kita pembatas buku ini kita hias ya supaya kelihatannya cantik ya. Kakak akan coba untuk menghias, kakak akan buat bentuk kelinci ya. Kakak ambil lagi kertas yang berwarna hijau. Ini adik-adik ya. Lalu kakak adik mau buat polanya, pola telinga ya. Pola telinga. Lalu kakak adik buat pola telinganya. 2 ya. Nih. 1. 2. Nah, setelah itu di dalamnya juga dihias ya, biar kelihatannya cantik ya adik-adik. Nih, kalian boleh mempergunakan spidol atau pensil warna atau krayon yang ada di rumah ya. Sebentar, kakak mau hias dulu. Nih, seperti ini ya adik-adik. Nih, satu lagi. Nih. Harus full ya, biar kelihatannya cantik nanti kelincinya ya. Nah, setelah selesai, kakak akan gunting ya. Pola yang sudah kakak buat tadi, kakak akan gunting. Pola telinganya kakak akan gunting. Ini seperti ini adik-adik. Nih. Gunting dulu. Ya. Nah, setelah digunting ya, lalu kakak tempelkan tadi ke pola ini. Tadi yang sudah kita lipat, lalu dikasih lem, kakak pergunakan lem ya, dilem juga satunya. Nah, setelah itu kakak akan tempel di sini ya adik-adik. Nih, telinga kelinci kita akan tempel. Satu lagi. Nah, sudah bagus belum? Belum adik-adik, kita mau kasih matanya, kita mau kasih
hidungnya atau mulutnya, dan kita juga kasih sedikit kumisnya ya. Kakak adik akan ambil pakai hidungnya atau mulutnya, kita pakai spidol warna merah aja ya. Seperti ini ya adik-adik. Nih, disatukan. Kalian pakai spidol merah. Boleh terserah, atau pensil warna atau pakai krayon apa saja, terserah adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, setelah itu kita akan buat matanya ya. Nih, matanya kelinci dan juga kumisnya adik-adik. Nih. Nah, sudah jadi adik-adik pembatas buku atau pembatas Alkitab dari bentuknya kelinci. Nah, sekarang Kak Kadek mau buat bentuk lagi ya, bentuk yang lain lagi ya. Nah, kalau ini dari tadi kertas lipat yang polos, sekarang Kak Kadek mau buat dari kertas lipat yang sudah bermotif ya. Sama, pengerjaannya juga sama ya adik-adik. Seperti yang dari kertas lipat atau origami yang polos, kalau yang sudah bermotif juga sama pengerjaannya ya. Nih, kakak akan lipat jadi dua dulu, sisi kiri. Nih, kakak lipat ya, jadi bentuk segitiga. Lalu kakak lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil lagi adik-adik. Nih, kita lipat. Nah, sudah jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan buka sama. Ujung yang atas ini kita buka satu saja. Lalu kita bawa naik ke atas. Ya, seperti ini ya adik-adik. Nih. Seperti ini. Ya, sama bentuknya segitiga. Lalu kita sisi kanan kita akan bawa naik ke atas. Ya, seperti ini. Sama yang sisi kiri juga kita akan bawa naik ke atas. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Nih. Nah, lalu kita akan masukkan satu-satu. Kita akan masukkan ke dalam sini, kita akan lipat lagi. Nih, pelan-pelan saja ya adik-adik. Nih. Nah, ini yang kertas lipat atau kertas origami yang bermotif seperti ini ya adik-adik. Nah, kakak mau buat lagi ya, mau buat Angry Bird ya. Mungkin ada adik-adik yang suka burung Angry Bird, kakak akan buat pembatas buku atau pembatas Alkitab bentuk Angry Bird. Satu lagi ya adik-adik. Nih. Kakak akan ambil kertas berwarna merah ya. Sama seperti tadi, seperti yang pertama dan kedua, sama ya prosesnya, cara membuatnya kita buat bentuk segitiga dulu. Ini bentuk segitiga. Lalu dilipat lagi menjadi bentuk segitiga yang lebih kecil. Seperti ini. Sudah. Nah, kita ambil ujung satu saja. Ini kan ada dua, kita ambil satu aja. Lalu kita bawa naik ke atas. Ini kakak lipat lagi. Dan juga sisi kanan, sisi kiri juga dilipat, bawa naik ke atas. Jadi bentuk segitiga juga ya adik-adik. Nih, yang sisi kiri juga. Nih, seperti ini. Lalu seperti biasa kita akan masukkan ke dalam. Ini. Kita rapikan dulu. Nih, kita masukkan ke dalam. Ya, yang satu sisi lagi juga sama adik-adik kita masukkan. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan membuat pola matanya, mulutnya, dan juga dahinya ya. Kita akan pergunakan, untuk dahinya kita akan pergunakan kertas berwarna hitam. Nih.
kertas berwarna hitam ya adik-adik, kakak akan potong sedikit saja untuk pola dahinya. Ini sudah jadi. Terus bikin pola mulutnya pakai kertas warna kuning. Kalau adik-adik mau kertas warna lain juga tidak apa ya. Ini kakak adik akan buat pola mulutnya dulu. Nih, dan kakak adik akan gunting ya. Nih, seperti ini adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang masih kecil, boleh minta tolong mama atau papa atau kakak karena kita menggunakan gunting ya. Ini sudah jadi pola mulutnya sama pola dahinya, dan sekarang kita akan membuat pola matanya. Ya, tadi kan kakak bilang bahan-bahannya ada pakai kertas HVS ya. Kita akan buat pola matanya. Ya, cukup buat lingkaran saja yang kecil ya adik-adik. Nih seperti ini. 2, pola matanya 2. Oke. Lalu kakak adik akan gunting lagi. Ya, kakak adik akan gunting. Nih. Seperti ini ya adik-adik. Ingat, kalau yang masih kecil, hati-hati pegang gunting ya, minta tolong, minta bantu sama kakak atau sama mama atau sama papa. Kakak gunting. Satu lagi akan kakak gunting. Ya, sebentar ya. Nih, sudah jadi pola matanya. Tadi pola mulut sama pola dahinya sudah selesai ya. Sekarang kakak mau tempel ya. Nih, kakak akan tempel di bentuk Angry Bird ya. Nih, kita akan tempel matanya. Ya, satu lagi kita akan tempel. Lalu dahinya mungkin kepanjangan ya, Dede kita gunting sedikit lagi. Oke. Nah, lemnya kurang banyak, kita kasih lem lagi adik-adik. Nah, tempel. Nah, habis itu kita akan tempel mulutnya atau paruhnya burung. Nah, jadi adik-adik, nah seperti ini ya, nanti ya kakak sudah buat 3 bentuk pembatas buku. Ada yang bentuk kelinci, ada yang bentuk Angry Bird, dan juga ada yang polosan ya. Nanti kakak-kakak mungkin yang kakak SD kalau mau buat PR pakai pembatas buku ini jadi lebih mudah ya untuk mengingatnya. Oh, PR-nya di mana ya, halaman berapa ya? Biar adik-adik mudah pakai pembatas buku seperti ini. Oke? Bisa adik-adik? Ya, kakak percaya kalian pasti bisa ya. Nanti kakak minta kalian mencoba untuk membuat di rumah ya. Bukan supaya nanti tidak bosan, Angry Bird saja, kelinci saja. Adik-adik juga bisa buat ya, seperti yang tadi kakak kasih tunjuk ya. Boleh bentuknya seperti ini juga boleh ya. Bentuknya seperti ini. Nih, juga boleh. Ya, biar tidak bosan nanti perekat bukunya itu aja.
Nih ada Doraemon ya, yang suka Doraemon juga bisa buat perekat buku atau pembatas Alkitabnya buat bentuk Doraemon. Dan juga ada burung hantu. Nah, ini juga ada kelinci. Ada anak yang tersenyum. Nah, adik-adik nanti boleh untuk mencoba di rumah. Kalau adik-adik sudah selesai membuat pembatas buku itu, boleh buat sebanyak-banyaknya. Boleh bentuknya juga yang tadi sudah kakak kasih tahu, boleh bentuknya berbeda-beda ya adik-adik biar tidak bosan. Nanti setelah adik-adik selesai membuat hasil karya, nih adik-adik nanti boleh foto ya, difoto langsung di-upload di IG atau Facebooknya Rock Kids Ministry. Ya adik-adik, selamat mencoba. Adik-adik, kita sudah sampai penghujung di program Kreativitas Rocky ya. Kakak ingatkan kembali, jangan lupa nanti kalian ikut ibadah sekolah minggu ya, sekolah Rocky setiap hari Minggu jam 9 pagi dan juga Kreativitas Rocky jam 5 sore ya. Nanti kalian boleh like dan subscribe seperti di channel di bawah ini. Oke adik-adik? Ya, sekarang kita mau mengakhiri acara kita pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan sama-sama mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan buat kita semua sampai hari ini. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan buat setiap kami, khususnya anak-anak Rocky dimanapun mereka berada Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak ini adalah biji mata-Mu Tuhan, dan kami sangat mengasihi mereka Tuhan. Bapa, biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu Bapa, sehingga kami boleh kembali bertemu dengan anak-anak kami yang tercinta di sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melakukan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi di dalam program kreativitas selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.